Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan surat Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 26 252 halaman 252. Kita harus tahu apa itu undang-undang rezeki. Ada undang-undangnya. Artinya yang menetapkan undang-undang itu ya Allah. Ketika kita tahu undang-undangnya begitu, maka kita tidak terlalu orang yang tahu dengan hukum, dengan tidak tahu hukum, maka akan berbeda mentalnya. Itu kira-kira. Dia tahu hukumnya begini, dia menerima dengan lapang hati karena hukumnya begitu. Tapi orang yang tidak tahu hukum, ketika masalah rezeki ini tidak cocok dengan hatinya, demonya, mengomel dia. Tapi undang-undang itu tidak bisa dirubah, hukumnya tetap pasti begitu. Jadi kita harus tahu undang-undang atau hukum-hukum yang berkaitan dalam rezeki ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ini undang-undang 1. Yang pertama, undang-undang Allah masalah rezeki itu, Allah, apa terjemahan di sini? Melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Allahu yabsutu. Yabsutu itu akhir bahasa awaknya. Di lawehan, di kambangan, dibentangkan. Kalau bantangan kau ora lawehnya kok. Ndak betong dah. Ana masuk. Kalau tiba orang barale listrik kau dia namanya diloskan. Pakailah bara talok. Dibentangkan. Limai yasha, bagi siapa. Yasha itu kita artikan dua kemarin kan. Yasha itu ada dua arti. Siapa yang Dia, artinya Allah menghendaki. Siapa yang man di sini, ya orang yang menghendaki juga. Allah menghendaki kelapangan untuknya dan Dia juga menginginkan kelapangan itu. Jadinya. Masalah rezeki ini kita batasi misalnya masalah harta saja, keduniaan, masalah dunia. Itu ada orang-orang yang Allah yabsutu, Allah bentangkan, Allah loskan rezeki kayaknya. Allah agih artinya dari atas itu balapehan saya. Dan Dia buat paralon, buat keran, lai di amuasanya menambahkan kok lai je keluar baru. Ditambahnya paralonnya cek lai je keluar baru. Artinya Allah ketika Allah menghendakinya, Allah buka lo rasa kakinya. Dan inyo sendiri menginginkan lo tak buka. Sehingga setiap dia sana di kacanya itu sawahnya. Jadinya. Ada orang-orang yang seperti itu. Kacanya menjadi. Ngalih makanannya. Jadi jo. Ngalih bajunya. Laku jo. Kacanya jadi.
Ada enggak Bapak Ibu sebuah orang itu? Hai? Dan ada yang alun no karajo lah. Alun karajo orang na mantan kayaknya. Karena itu tulak nalo fitih tu. Jalan nanti lelai. Awak menunggu-nunggu kah? Anu beliau kalau menolak-nolak. Itu undang-undang Allah. Seperti anak-anak atau pangeran-pangeran raja Arab itu. Kan nak menggalih kayaknya kau lu baru dapat fitih. Baru lahir salah kayaknya tu. Lah ada warisan yang menunggu sekian triliun. Awak mencari tentu kan dapat segitu dia. Yang baru talai saya baru dapat dia. Berarti ya Allah ya besut. Allah lapangan. Allah lelosan saya. Awak kecewa kalau tidak mengai. Dapat dah, tidak makan dah. Tidak mengakeh. Itu ada yang rezeki ini Allah lapangkan. Loskan saya. Pernah baca tentang Syekh Zaid Al-Nahyan yang dari Dubai itu. Kekayaannya berapa? 9.000 triliun. Itu kekayaan pribadinya. Itu kalau 9.000 triliun betong zakatnya betongnya 125 triliun. Baca lihat orang mungkin tinggi nambah zakat sebanyak. Tak usahlah zakat, kekayaan 125 triliun tu. Ini dalam masjid ko lah loh. Ada tak kekayaan 125 triliun gini lah? Rekening. Berarti 125.000 miliar. Orang zakat di orang baru segitu. Memang Allah lapangkan. Jadi cari tak lah nak kerajaan pak dah. Tak wasi tingkih Jawa anak lo kerajaannya dah. Tu seorang kamang dia. Tak wasi tingkih nak aja. Gagah-gagah saja. Tak lo pandang-pandang nak kepala nanu. Tibo saja. Dan itu hak apa prerogatif Allah. Itu undang-undang Allah. Inginlah itu. Acan lihat siawak dulu kan itu. Kemudian wa yaqdir. Apa artinya yaqdir? Asal katanya qadar. Apa arti qadar? Nah, kadar keukuran. Kalau bahasa awaknya ditakar. Itu bahasa orang Indonesia ajar itu. Bahasa kampuang no. Bakuan. Tahu Pak? Bakuan. Ada rasa kiko nan Allah lapehan semagiahnya. Ada nambah kuan. Dia kuan magiah tu. Oca yang bapak-bapak ibu yang orang lama lah kau. Siswa kalau makan tu kan bakuan dia rangai. Kau safiri yang anda lihat tambah kau dah kan ada orang itu. Lagi pernah mencoba makan itu. Lagi kan? Kau sih kau nak goyangan ada tambah no tu bakuan namanya pak. Wajah tah makan. Anda bisa lah biar dari itu makan dah. Kira. Ada rezeki itu yang itu. Allah akuan kawa. Kadar, dikadar, diagi ukuran. Ko si A ko maksimal nawa. Si B seki ko maksimalnya. Sehingga walaupun pagi sampai malam ya segitu saya dapatnya. Tak bisa lebih arah. Dibuka nak kada itu dari zaman 6 gua. Sampai malam beko segitu aja. Bahkan ada yang mengecek petang ke 10 baru buka sampai sanjo banyak lah petang dapat pada nang kini lah. Kalau saja pagi nak buka gua.
Memanglah do akuannya. Aiko undang-undang tarimo undang-undang kau itu pertama. Tolong tak tarimo. No ada rasa kiko yang Allah lapehan sebagian. Ada nambaku akuan. Terimalah akuan tadi itu. Baraja tahwa ariko. Terimo sela. Tapi nanjale keran ko tolong dibuka. Buka salah keran ko. Barana manitia. Alhamdulillah. 5 minit lagi tiba-tiba titik aja lah. Alhamdulillah. Itu. Terima saya. Karena itu akuannya kawan. Datang sopir taksi dari bandara kemari. Ke Bukit Batang dari bandara. Ceritanya. Pak Ustaz. Ada. Kadang sehari itu tidak ada yang ada pek sewa ada caknya. Lah tagakna no di bandara. Nak ada pek sewa. Cuk tanya ke orang, naik taksi Pak Bu, lah do namanya Puy. Naik taksi Pak, lah do namanya Puy. Malah pes sampai Sanjo. Ada baik dah. Bukannya ndak busau, lah busau. Tapi jatah mungkin hari itu ndak ada. Kira. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat saja usahanya. Nan di awak ko tiba bakuan ko atau nembalapehan. Kan ndak tahu dah. Dan itu ndak berlaku terus. Kadang mungkin nan sebulan ko bakuan magiahnya. Nan bulan besok abalosan magiahnya. Ndak tahu ada. Cuman nan disuruh buka salah keran. Cuman ada orang yang pemahaman talongsong. Kajiwa tolong. Kalau bahasanya kan hulu berlebih-lebihan dalam memahami. Berlebih-lebihan dalam memahami itu. Atau bahasanya talongsong, kaji-kaji talongsong. Tidak nak kerajuan nak ketibo jo. Kan Allah laku. Rasa kiko kan Allah jamin. Ini tidak ada duit paralon semuanya Pak Haji cerita. Tempe kan ini aku keluar naga. Ini paralon nak uwe, nama ketibo iya tu. Cuman undang-undangnya perlu tahu. Duit paralon disambungkan ke sumber iya. Wek keran. Buka keran kau kadang-kadang. Tunggu. Undang-undang Allah pertama. Ada yang iya ko Allah laluan ke bawah lapeh saja. Ada yang diakuan di atasnya baranya. Bara titik dari atas, bara kadar air dari atas itu ada yang ditakar oleh Allah magiah, tidak dilabihan. Ya segitu saja. Itu harus wak pahami undang-undangnya. Hanya saja sedikit kita buka surat Al-Fajr ya, wal fajri walayalin ashr. Ada peringatan Allah di sini masalah kelapangan dan masalah rezeki yang dikadar tadi itu. Ada pesan dari Allah untuk awak. Ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya, dimuliakannya oleh Allah, wa na'amahu dan memberinya kenikmatan, kesenangan, fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Lalu di ayat selanjutnya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, dibatasi rezeki, diaku-akuan rezekinya.
Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku telah menghinakanku. Ku pesan Allah kawak masalah rezeki. Jangan sampai, atau kira kalla, tidak begitu. Kan itu lanjutan ayat. Atau jangan begitu. Sekali-kali tidak. Tidak ada gaya mode itu. Allah tidak menetapkan begitu. Seperti yang disangka oleh manusia. Kok dimuliakannya, diberinya kenikmatan. Allah sayang kawak akraman, Allah muliakan. Sayang Allah kamu. Tapi ketika rasaki ko babateh-bateh bagiannya, Tuhanku menghinakan, tidak sayang Allah kawak. Intinya jangan masalah rezeki ini yang lapang ataupun yang sempit tadi, kita merasa di situ ukuran sayang tidaknya Allah. Nah, kau yang dipatenkan di hati ya. Karena anggapan kebanyakan orang umum, orang awam, bahkan kebanyakan yang orang tahu sekalipun, ketika orang itu murah rasakinya, akhirnya sayangna Allah kayaknya. Kan itu. Tapi ketikanya idenya susah, ala dosona dun. Cuy itu na ujian Allah kayaknya. Tidak ada hubungan je itu. Aku harus pahami. Nabi pernah, sahabat tanya ke Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana perekonomian rumah tangga Nabi? Adalah kira bahasa kininya. Pernah kata Aisyah, kami 3 kali hilal. Artinya 3 kali hilal berarti 3 bulan. Tidak memakan apa-apa kecuali aswadain, 2 benda hitam. Atau kurma dan air. Tidak ada makan roti, tidak ada makan daging, tidak ada makanan yang lain-lain. Kurma juga biasanya. 3 bulan Nabi tidak memasak. Coba nak di sekolah lain dan 3 bulan tidak barasok dapuannya. 3 bulan tidak barasok dapuan. Kira Allah tidak sayang kan Nabi? Itu. Jadi ukuran Allah sayang tidak sayang itu bukan masalah. Oh banyak rasaki tidak rasaki. Ku yang perlu pahamkan. Dan Allah pun membantah itu. Kalla, tidak begitu. Sekali-kali tidak. Nah, jadi keluarkan dari pikiran awak. Banyak je sekitik rasaki ko tanda Allah sayang. Tolong campaan tu dari kepala awak. Tidak itu ukuran Allah sayang. Jangan merasa Allah. Kini lah banyak rasaki ko lah sayang Allah kawak. Alun tentu lah. Dulu banyak rasaki itu kini tidak lah. Lalu ada soak kini kau mereka ujian dari Allah. Bago ya Allah pakai lah. Tidak itu ukuran sayang Allah dan tidak. Aku yang awak tanamkan kati awak dulu. Jangan kau orang lu kawak saya dulu. Masuk saya kaji kau kawak kau. Alaman ini kan. Karena tidak ada hubungan sayang dan tidak sayang Allah tu dengan dunia. Tapi apa tanda Allah sayang kawak tu? Lihat saya selanjutnya. Kalla balla tukrimunal yatim. Di situ ada 2 makna kata ulama. Ayat 17 itu, sekali tidak bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim. Tidak muliakan anak yatim. Tafsir pertamanya, kok sampai rasaki kalian, dek kalian tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua tafsirnya itu, dan bisa dipakai keduanya. Tanda Allah sayang itu adalah ketika kalian bisa memuliakan anak yatim. Kalau ada kalian bisa memuliakan anak yatim itu tanda Allah sayang.
Itu tanda Allah sayang tuh. Bisa wak punya anak asuh, wak cik anak yatim. Atau di rumah wak melihara anak yatim agak ciek. Itu tanda Allah sayang. Jadi itu jangan masalah haratonya. Tapi ketika kalian bisa muliakan anak yatim, itulah tanda Allah sayang. Atau tafsir pertamanya tadi, bakok payah rezeki kalian, diakuan rezeki kalian, dek kalian tak muliakan anak yatim. Culah pelihara anak yatim, bertambah rezeki. Jadi begitu. Lanjutan sayanya, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak tahaddu. Tahaddu itu menganjurkan. Yang dicela di siko, bukan hendak magih makan orang miskin. Hendak magih makan orang miskin itu tetap dosa. Hendak menganjurkan pun dapat dosa. Kini akan kadang berfikir hendak magih kok kan hendak ada. Bukan itu saja yang kanai dosonya. Dan hendak menganjurkan pun, wak kini hendak ada kah? Tu wak calik kini kah? Si Wandri ko orang kayo. Maka wak dek hendak ada, wak datangi si Wandri. Orang kayo kah? Oh Pak Zi, tu si anu hidupnya susahnya nampak dan berpayahnya kini. Untuk makan sepayahnya. Kalau ada rasa ki Pak Ji lebih ancak dagihnya Pak Ji. Itu tahaddu. Ndak kau akar wak ndak do dah. Ndak lo akar jalan sama dapat dosa orang nak beragia. Maka ada istilah penggalangan dana tu. Iya, sudah wak ndak bisa bantu menggalang ndak bisa dah. Itu kemana malai? Jadi intinya tidak bisa beragiah, sudah, tidak ada, tidak beragiah, tidak nah. Tapi cari orang kaya yang suruhnya beragiah ke orang miskin tadi. Nah, tanda Allah sayang itu kawa adalah ketika awak mampu memberi orang miskin, atau minimal adalah mampu awak menyuruh orang kaya untuk beragiah ke orang miskin. Tidak untuk awak dah. Ada orang minta-minta untuk inyo. Nah, itu yang Allah puji. Inyo meminta tapi untuk orang lain. Nah, itu yang dipuji. Kalau mampu wak kerajaan itu tanda Allah sayang kawak. Atau nak murah rasaki, agiahlah makan orang miskin. Kalau amu magih makan orang miskin, Allah tambah rasaki kau. Amu menganjurkan orang lain magih orang miskin, Allah tambah rasaki kau. Dengan bersedekah Allah tambah rasaki kau. Itu tanda Allah sayang dan itu agar Allah lapangkan rasaki kau. Kemudian lanjutan ayatnya sedikit lagi, wa ta'kuluna turasa akalal lamma. Kemudian sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara yang bercampur baur. Nah, kok sebagian orang Minang karena itu. Turasa akalal lamma itu artinya bercampur aduk. Tidak jaleh setongan tu. Awak sana metong seorang. Yang itu tidak bayar. Itu tak kalian. Bukan menurut aturan Allah kalian memakan harta warisan itu. Di tanda Allah sayang kawa adalah tanda Allah sayang kawa itu bukan banyak rezeki, tapi ketika bisa makan dari warisan dan halal, itu tanda Allah sayang kawa. Atau apa? Kalau ingin rezeki dimudahan di Allah, dilapangkan, tidak disampian, makanlah harta-harta yang halal. Jangan campur aduk antara halal dan haram. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.